Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aneka Cerita Horor, tempat di mana kisah-kisah mistis, urban legend, dan pengalaman tak masuk akal menjadi satu. Siapkan diri kalian, matikan lampu, dan gunakan headset agar suasana semakin mencekam. Karena malam ini, kita akan masuk ke sebuah kisah nyata yang terjadi di pegunungan sunyi daerah Semarang, tentang seorang pemuda bernama Edi, yang hampir tak pernah kembali dari dunia yang bukan miliknya. Di lereng pegunungan yang jauh dari keramaian kota Semarang, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Bangunannya hampir runtuh, jendelanya pecah, dan suasananya selalu diselimuti kabut tebal. Warga sekitar menyebutnya sebagai rumah yang dijaga, bukan oleh manusia. Namun larangan itu tak berarti apa-apa bagi Edi. Edi adalah seorang pemuda yang gemar mengeksplorasi tempat-tempat angker. Dengan kamera di tangan dan keberanian yang lebih besar dari rasa takutnya, ia memutuskan untuk mendatangi rumah tersebut, sendirian. Sore itu, langit mulai gelap ketika Edi tiba di lokasi. Tempatnya dapat banget ini, gumamnya sambil merekam. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, suasana langsung berubah. Udara menjadi dingin menusuk, dan suara alam menghilang begitu saja. Sunyi, terlalu sunyi. Edi tetap melangkah masuk ke ruang tengah. Lantai kayu berderit setiap kali ia berjalan. Krek! Krek! Tiba-tiba, senter di tangannya berkedip, lalu mati total. Ah, serius? Katanya kesal. Namun dalam gelap, terdengar suara lain. Langkah kaki. Pelan, berat, bukan dari dirinya. Krek! Krek! Edi membeku. Siapa? Suaranya bergetar. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Dan dalam sekejap, hembusan napas dingin terasa di tengkuknya. Edi menjerit, namun semuanya menjadi gelap. Saat sadar, Edi sudah tidak berada di tempat yang sama. Ia masih di dalam rumah itu, tapi kini rumah tersebut terlihat utuh, tidak rusak. Namun suasananya jauh lebih mengerikan. Langit di luar jendela berwarna kelabu, seperti dunia tanpa matahari. Dan di setiap sudut ruangan, berdiri sosok-sosok hitam. Diam, tanpa wajah, tapi jelas mengawasinya. Kau, masuk ke tempat yang salah. Suara berat menggema dari segala arah. Edi panik dan berlari. Tapi lorong-lorong berubah, pintu-pintu menghilang. Ia seperti terjebak dalam labirin hidup. Bisikan mulai memenuhi kepalanya. Jangan pulang. Tinggal di sini. Kami butuh teman. Edi jatuh tersungkur, hampir putus asa. Dan saat ia mengangkat wajahnya, seorang kakek berdiri di depannya. Berpakaian serba putih. Wajahnya tenang. Matanya penuh keteduhan. Sangat kontras dengan makhluk di sekitarnya. Kamu tersesat, ucapnya lembut. Tolong, saya mau pulang, kata Edi dengan suara gemetar. Kakek itu mengangguk. Ikuti saya. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar. Edi pun berdiri dan mengikuti kakek tersebut. Mereka berjalan menyusuri lorong gelap. Namun di belakang, suara-suara mulai memanggil. Edi, pulanglah ke sini. Ibumu di sini? Langkah Edi hampir berhenti. Itu bukan ibumu, kata kakek itu tegas. Suara-suara itu berubah menjadi jeritan marah. Sosok hitam mulai mendekat, mencoba meraih Edi. Namun setiap kali mereka mendekat, cahaya dari tubuh kakek itu membuat mereka mundur. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah pintu tua. Keluarlah, kata sang kakek. Edi ragu. Kakek ikut saya. Kakek itu tersenyum tipis. Duniaku bukan di sana. Dengan tangan gemetar, Edi membuka pintu itu. Cahaya terang menyilaukan. Saat Edi sadar, ia sudah berada di luar rumah terbengkalai itu. Malam telah tiba. Tubuhnya lemas, napasnya tersengal. Ia menoleh ke arah rumah itu. Gelap, sunyi. Namun di salah satu jendela, terlihat bayangan hitam berdiri. Mengawasinya. Edi langsung berlari turun gunung tanpa menoleh lagi. Sejak saat itu,
Ia tidak pernah lagi melakukan eksplorasi tempat angker. Karena ia tahu, tidak semua tempat bisa dimasuki manusia. Dan tidak semua yang masuk, bisa kembali. Itulah kisah horor malam ini. Kalau kalian punya pengalaman seram seperti Edi, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka cerita-cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk tanda jempol naik like video ini. Balon ucapan komen pendapat kalian. Bel subscribe channel Aneka Cerita Horor. Kotak keluar dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga merasakan ketegangannya. Ingat, selalu berdoa sebelum melakukan apapun, dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang tak kasat mata. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan, kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.